Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang PPP P2 online. Dulu ada namanya Sismyop desa yang offline, sekarang PPP 2 online. PPP 2 online ini fungsinya untuk layanan mutasi, DHKP, bagian petugas pemungut, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan dari PPP online ini. Sebenarnya saya akan masuk dulu. Ini contoh di desa Badakarya. Nah, di menu dashboard ini, di tampilan ini ada baku PBB, realisasi, piutang PBB, prosentase. Terus di sini ada tata cara penggunaan situsnya. Di sini ada info pembaruan, cara download DHKP kalau ini nanti akan diupdate. Info pembaruan, cara pengisian kolom kode NOP baru pada layanan mutasi pecah, ini juga updatean. Nah, di sini ada prosedur umum pengajuan layanan mutasi. Sebelum memulai di menu-menu di sebelah kiri ini, di sini ada DHKP, pembayaran SPPT, data OPWP, layanan, data pengajuan, pemungutan PBB yang terdiri dari daftar pemungutan, petugas pemungut. Sebelum masuk ke sini, di sini harus dirubah dulu di profilnya, profil operator. Nah, ini profil operator ini harus diganti sama profil desa. Nah, ini harus diganti. Sebelum masuk ke layanan ini, di sini klik profil desa. Nah, ini harus diganti. Ini diisi dulu sesuai petunjuknya. Di sini ada nama petugas, NIK, jabatan, nama kepala desa atau kelurahan, NIK, NIP, terus jabatannya. Habis itu simpan. Langsung masuk ke menu sebelah kiri, ada menu DHKP. Di sini ada DHKP utuh, DHKP 1 desa, DHKP terbayar. Ini yang misalnya sudah terbayar. DHKP terutang. Kalau misalnya mau mendownload DHKP, langsung di sini saja, unduh cepat. Nah, sudah terunduh, langsung buka saja. Yes. Nah, di sini ada berapa ini? Nah, ini adalah tampilan DHKP yang di Excel. Ini langsung bisa dijumlah. Ini klik, langsung di zoom saja sini. Klik zoom. Nah, disamakan jumlah ini dengan yang di website di DHKP utuhnya. Ini 71.053.397, ini contohnya ya. Nah, ini 71.053.397, ini sudah sama ya. Nah, dalam kolom DHKP ini ada prop. Nah, ini ada tulisan di sini ID petugas. Ini nanti untuk membagi ID petugas. Ini jangan ditutup dulu, tapi di minimize dulu.
Sudah menu DHKP. Untuk pembayaran SPPT ini kayaknya sudah jelas. Untuk buat kode bayar nanti akan di link ke menu ESPPT. Untuk cara buat kode bayar di sini juga ada, diklik saja, ini ada caranya. Nah, ini ada caranya, ada gambarnya juga. Sudah. Nah, untuk memulai layanan mutasi, kita lihat dulu di menu dashboardnya. Di sini ada tata caranya. Di sini ada prosedur umum pengajuan layanan mutasi. Apa saja yang di sini dibaca-baca dulu semuanya. Yang pertama yaitu prosedur umum pengajuan layanan mutasi. Semua layanan atau mutasi itu semua ada prosedurnya. Yang disiapkan yaitu yang pertama yaitu siapkan daftar NIK KK identitas wajib pajak. Ini berarti berkasnya ya. Berkas. Misalnya ini siapkan daftar NIK KK identitas wajib pajak. NIK itu berarti KTP lah, nomor yang di KTP itu. Kalau tidak ada KTP ya KK atau identitas wajib pajak lainnya. Kedua, siapkan NOP SPPT yang diusulkan. Ini berkasnya berarti. Terus yang ketiga, nah di sini ada tulisan verifikasi dan unduh data wajib pajak yang akan diproses. Di menu data OP atau WP wajib pajak, atau buat data baru untuk wajib pajak yang belum terdaftar di server Sysmiot. Di sini ya. Kita masuk di sini, masuk ke menu data OPWP. Ini objek bumi berarti SPPT-nya dulu yang didaftarkan. Ini contoh dulu ya. Contoh misalnya di blok 001 0011. Kita cek dulu. Nah, ini dicocokkan dengan SPPT yang akan dilakukan perubahan atau mutasi. Jadi semua SPPT yang akan dilakukan perubahan, maupun itu mutasi utuh, pecah, gabung, pembetulan, hapus, dan lain-lain. Kita utuh dulu. Oke. Sudah masuk. Terus satu lagi, misalnya di blok 1 nomor 12, cek dulu, cocokkan dulu SPPT-nya yang akan dirubah dengan yang di sini server. Kita unduh. Itu misalnya lagi bisa SPPT 1.0.13.0, cek dulu, kita unduh. Habis itu masuk ke di sini ada tulisannya verifikasi dan unduh data wajib pajak yang diproses ke wajib pajak. Di sini masukkan NIK-nya. Nah, NIK itu berarti yang ada di KTP, NIK KTP atau KK atau data wajib pajak lainnya. Misalnya ini berarti semua wajib pajak. Kalau NIK di sini berarti semua wajib pajak yang baru semuanya, bukan yang lama. Kalau yang lama berarti kalau misalnya ada perubahan, misalnya perubahan luas atau perubahan bangunan atau yang lain-lain. Misalnya ini NIK wajib pajak sih, wajib pajak Pono misalnya
ini sudah ada. Nah, 33 120 Nah, ini kalau misalnya untuk nick baru tapi belum ada data di Sysmiop, didatakan di Sysmiop ini, nanti akan muncul seperti ini. Kalau misalnya data kita baru, ini ketik dulu nicknya, misalnya baru simpan. Kalau misalnya sudah ada, di download langsung. Misalnya ini udah masuk ya. Kalau sudah ada, otomatis dia akan masuk di sini. Habis verifikasi ini, ya ini misalnya sudah dimasukkan semuanya, terus masuk ke ini sudah verifikasi lagi, verifikasi di bangunan, verifikasi untuk data fasilitas bangunan jika diperlukan. Nah, terus masuk ke ini di berkas masing-masing pengajuan. Di sini ada tulisannya, kelompokkan masing-masing berkas pengajuan berdasarkan jenis layanan atau mutasi. Jadi disendirikan, misalnya mutasi utuh sendiri dikelompokkan jadi satu, mutasi pecah dikelompokkan jadi satu, mutasi gabung atau perbaikan atau pembetulan disendirikan. Nah, ini berkas manual ya, yang ini. Terus masuk ke sini, buat register pengajian untuk satu kelompok layanan. Nah, caranya gimana? Berarti udah masuk ke sini. Masuk ke layanan. Nah, di sini kan ada menu layanan di mutasi utuh, pecah, gabung, pembetulan, objek baru, pembatalan, penghapusan, keberatan, dan seterusnya. Buat satu register untuk pengajuan untuk satu kelompok layanan. Misalnya di kelompok layanan mutasi utuh, dibuat satu-satu ya. Mutasi utuh. Ini dibuat register satu persatu. Misalnya register, klik. Ini kolektif, lebih dari satu. Kalau yang perorangan cuma satu orang. Nomor surat pengantar. Nah, ini nomor surat pengantar itu surat keluar yang dari desa. Kita ke agendaris, biasanya booking dulu. Misalnya nomor 910/1. Ketik tanggal suratnya, misalnya hari ini, simpan. Nah, ini sudah tersimpan registernya, diingat-ingat ini. Terus yang mutasi pecah juga dibuat registernya dulu. Klik kolektif, nomor surat pengantarnya 910/2/, tanggalnya ini, simpan. Nah, ini sudah ada dua ya, saya contohkan dua. Ini mutasi utuh sama mutasi pecah. Kalau misalnya ada pembetulan, ini diklik saja, klik pembetulan, register baru, kolektif
simpan. Nah, ini udah masuk semuanya ya. Ini ditulis di catatan masing-masing. Ini tulis biar tidak lupa. Ditulis juga ditulis nomor registrasi pengajuannya ini, terus ditulis ini buat register pengajuan mutasi utuh, pecah atau gabung. Ini saya contohkan di mutasi utuh ya. Baik, mutasi utuh. Nah, ini sudah ya. Buat satu register pengajuan untuk satu kelompok layanan. Buat usulan pengajuan sesuai layanan mutasi. Pilih layanan, pilih kemudian layanan. Kita mulai di mutasi utuh. Nah, ini contoh. Klik dulu nomor objek pajak yang akan dimutasi utuh. Misal 01 0 11 0. NIP wajib pajak yang baru yang tadi saya buat di data OPWP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Sebab mutasi diklik saja, kemudian simpan. Contoh mutasi jual beli. Kemudian klik lagi, misalnya mutasi utuh yang lebih dari satu kan kolektif 12 kosong, misalnya pajak barunya 3 9 1 kosong. Jual beli, simpan. Nah, ini kalau misalnya nicknya ngetiknya salah, dia otomatis akan dipanggil ke sini, ke data wajib pajak. Kalau misalnya nicknya salah, coba di misalnya ke punyanya saya itu Purwoko, ketik saja Purwoko. Nah, di sini ada nih nicknya ini, berarti yang tadi yang saya ketik salah. Terus masuk ke layanan lagi, mutasi utuh, klik ini 1 0 0 12 0. Ini tinggal paste saja. Saya jual beli, simpan. Sudah masuk dua SPPT yang akan dimutasi. Terus yang di sini ini sudah verifikasi spot dan LSPOP masing-masing data pengajuan. Nah, ini yang paling penting. Kadang biasanya lupa untuk memverifikasi spot atau isian spot dan LSPOP masing-masing pada data pengajuan. Misalnya juga untuk pembetulan spot dan LSPOP yang baru. Ini contoh ya. Ini di sini ini ada tulisan di tabel verifikasi. Ini ada tulisan spot LSPOP. Tinggal diklik saja. Klik isian spot. Nah, nanti akan keluar di sini ada data objek pajak lama, objek pajak baru. Di sini masih kosong yang baru. Karena kita akan mengisi objek pajak baru di isian di objek pajak bumi dan wajib pajak barunya. Ini contoh ya di sini ya. Misalnya ini objek pajak lamanya di RT 002, alamat RW-nya 09. Ternyata setelah dicek lapangan atau data yang sebenarnya dari bukti kepemilikan tanahnya, entah itu akta jual beli atau hibah atau waris atau yang sudah sertifikat dan sebagainya, ternyata alamatnya bukan di RT 2 tapi di RT 4. Tinggal klik koreksi di sini, klik koreksi. Misalnya ini 4.
Misalnya ini RW-nya masih tetap, klik koreksi. Nah, ini juga objek pajak bumi, ini dikoreksi juga. Misalnya yang sudah sertifikat, misalnya di SPPT luas buminya 1370, ternyata yang di bukti kepemilikan ternyata 1400, tinggal diganti saja 1400. Nah, sekalian diperbaiki. Nah, jenis buminya ini misalnya ternyata di SPPT lama itu tidak ada bangunannya. Kita isi bangunannya yang baru. Di sini ada jenis bumi ya. Kalau misalnya kursornya diarahkan di isian jenis bumi ini, dia akan keluar seperti ini. Tanah dan bangunan, kafling siap bangun 3 tanah kosong 4 fasilitas umum. Jadi ada nomornya, ada kodenya itu. 1 tanah dan bangunan, 2 kafling siap bangun, 3 tanah kosong, 5 fasilitas umum. Misalnya tanah dan bangunan 1. Yang dulu itu kan kodenya 3, cuma tanah. Nah, sekarang diganti 1 karena ada bangunannya. Bangunan 1. Terus misalnya ini dari atas nama Rohyati ke Purwoko. Ini contoh ya. Sudah, kita kembali. Yang satu juga spopnya, isian spopnya. Nah ini, jadi kalau misalnya tidak ada perubahan, langsung koreksi saja. Ini juga, kalau misalnya tidak ada perubahan, klik koreksi. Terus sudah, kembali. Nah, ini sudah selesai. Yang pertama tadi, yang nomor ini tadi, kan ada perubahan LSPOP karena ada penambahan bangunan dari kode 3 cuma tanah, yang sekarang jadi kode 1 jadi tanah dan bangunan. Kita klik isian LSPOP-nya. Nah, sudah ada bangunannya. Nah, klik sini isian LSPOP. Seperti ini. Nah, ini objek bangunan nomor 1 ini untuk LSPOP. Misalnya ini di nomor objek pajak sekian, nomor bangunan, kode JPB, jenis penggunaan bangunan. Nah ini kalau misalnya diarahkan ke sini kursornya, di situ ada perumahan, perkantoran, pabrik, pertokohan dan seterusnya. Tinggal ketik saja. Itu di misalnya perumahan, tahun dibangun, tahun renovasi, luas bangunan, jumlah lantai diisi juga. Misalnya ini kondisi bangunan. Dan kalau misalnya kursor diarahkan ke sini, nanti akan ada tulisan di situ kode 1 sangat baik, 2 baik, 3 sedang, 4 jelek. Jenis konstruksinya kalau diarahkan ke sini 1 baja, beton, batu bata, kayu dan sebagainya. Ini juga tinggal diisi kode lantai, kode langit-langit, sudah diisi semua. Kemudian klik simpan atau perbarui kalau di sini sudah ada. Terus fasilitas bangunan, untuk fasilitas bangunan biasanya masuk ke listrik. Misalnya nomor bangunan ke 1, kode fasilitas. Kode fasilitas itu yang diisi listriknya. Misalnya satuan, jumlah satuan misalnya 900 atau 450. Nah,
tinggal tambahkan, klik tambahkan. Kalau misalnya nyalur, tinggal ketik 0, kemudian tambah. Misalnya ini sudah ada, ini cuma contoh ya. Nah, kembali, kemudian ini sudah terisi semuanya ya. Untuk mutasi utuh ini sudah terisi semuanya, tinggal ke mutasi pecah. Klik mutasi pecah di menu layanan, terus klik mutasi pecah, kemudian klik di sini nomor register yang tadi dibuat. Nah, misalnya ini nomor objek pajak yang akan dipecah. Nah, di sini ada perbedaan pengisian pada nomor objek pajaknya ya. Ini ada tulisan nomor objek asal dan nomor objek pajak baru. Misalnya kalau pecah biasanya kan lebih dari satu SPT-nya nanti yang keluar, entah itu pecah habis atau pecah sisa. Misalnya saya akan memecah SPPT habis, pecah habis, ini contoh ya. Misalnya ini 0010012 di sini di nomor objek pajak baru ini diketik lagi untuk yang pertama, karena knob ini akan digunakan, masih digunakan untuk selanjutnya nanti termasuk ke objek baru, tapi cuma sampai blok. Ini contohkan ya, nomor objek pajak asal, ini nomor objek pajak barunya, tab, jenisnya misalnya mutasi, misalnya simpan, ini sudah simpan, kemudian kita ini nomor objek pajak ini nomor objek pajak barunya berarti cuma sampai blok 10000. Nah ini yang belakang dikasih tanda pecahan pertama. Kalau misalnya ada 3 berarti di sini ditulis 1 sampai 3. Misalnya 1 pecahan pertama, 2 pecahan kedua, 3 pecahan ketiga. Cuma kalau misalnya cuma 2 ya klik 1 saja. Nomor wajib pajak barunya saya contohkan dulu, ngambil dari sini biar tidak sama namanya. Misalnya ke nick ini, salin dulu, tempel sini, baris, simpan. Nah sudah masuk. Lakukan ini ke semua layanan di mutasi pecah atau pengajuan di mutasi pecah. Jadi semuanya ini masukkan dulu knob asalnya, knob baru, berarti knob barunya seperti knob asal untuk pertama. Untuk pecahannya berarti di sini ada tulisannya blok, tapi nomor urutnya kosong, terus yang belakang itu dikasih tanda. Untuk pecahan pertama knob dikasih nomor 1, pecahan kedua berarti dikasih nomor 2, pecahan 3 dan seterusnya. Terus mutasi pajak baru dan mutasinya. Terus habis itu verifikasi lagi, isian spot. Di sini juga ada perbedaan untuk pengisian spotnya. Misalnya ini dipecah, nah di sini ada luas buminya ini. Misalnya si Rohyati ini dijual ke 2 orang, misalnya ke ini Purwoko,
dengan luasan ke Purwoko 1000 dan ke wajib pajak yang satunya misalnya 370. Bukan di sini. Sebelumnya ini dikoreksi dulu. Koreksi objek bumi barunya misalnya di ini misalnya ke Purwoko misalnya 1000 gitu, tidak klik koreksi, jelas ya, ini luasannya ini dari 1370 dijual ke Purwoko dengan luas 1000. Klik kembali, kemudian yang satunya yang pecahannya ini klik isian spotnya, koreksi dulu. Nah yang ini 370 karena dibagi jadi 2 dengan luasan yang berbeda. Yang ini dari Rohyati ke Mengat dengan luasan 370. Sudah, kita klik kembali. Lakukan ini ke semua mutasi pecah, isiannya sama. Terus kalau misalnya sudah ke layanan lagi ke pembetulan, nah ini juga cuma kalau pembetulan biasanya lebih gampang. Misalnya cuma ini nomor objek pajaknya 00 100 0 12 kos 12 nek kakaknya nek atau kakak wajib pajak terus sepa. Nah ini untuk isian spotnya yang diverifikasi. Nah ini misalnya salah RT RWOP nya ini di 6. Nah ini misalnya luasannya salah 100, koreksi dan seterusnya lah. Kemudian klik kembali. Setelah semuanya selesai, mutasi utuh dicek dulu, mutasi pecah isiannya dicek dulu, kemudian pembetulannya dicek semuanya dulu. Setelah selesai, kita cek lagi di sini verifikasi spot dan spot masing-masing data pengajuan. Kita masuk ke cetak dokumen persyaratan. Nah ini cetak dokumen persyaratannya ini berarti kita disuruh print. Ini ada surat pengantar, lampirannya spot spot jika ada perubahan data bangunan dan lainnya. Maksudnya kemana? Data pengajuan. Ini data pengajuan. Ini ada 1, 2, 3 pengajuan. Kebetulan kita sebutkan buku. Caranya untuk mencetaknya di pojok kanan di sini, klik menu, cetak surat pengantar, klik. Nah, registrasi pengajuan yang tadi, misalnya yang utuh, ya, klik, cetak. Ini karena keluarga ini. Gimana cara mencetaknya? Tinggal klik kanan, cetak. Kalau yang bahasa Inggris pakainya print. Ini setelah dicetak nanti ini ditandatangani ya sama pejabat itu, berarti Pak Kades atau Pak Lurah nanti akan untuk jadi bahan
scanning atau yang akan diupload nanti, ditandatangani dulu di SAP, baru nanti akan di scan. Terus cetak lampirannya, misalnya dikasih utuh, cetak. Nah, itu ditandatangani kepala desanya atau kelurahan. SAP, terus di print, cetak. Setelah di print nanti di asman, ditandatangani, dicap, terus diceket buat bahan upload. Setelah ini tercetak semuanya surat pengantar sama lampiran, kita masuk ke rincian data pengajuan untuk mencetak LSPOP dan LSPOP-nya. Sama kayak tadi di data pengajuan, di sini ada klik menu cetak stop, ini nanti ditandatangani Pak Kades atau Pak Lurah, ditandatangani terus tetap. Ini nama pendatanya siapa, sama wajib pajak. Kemudian di print caranya sama, di kanan cetak atau print, bahasa Indonesia cetak, bahasa Inggris print, cetak. Nah, untuk yang mutasi pecah, nanti gambarnya di bawahnya di sini. Ada sedikit kan, banyak diperkecil dulu skalanya, diperkecil buat menambahkan petanya, peta untuk peta pemecahan. Nanti sini kan kecil, semakin mengecil, kecil. Ini buat gambar. Itu sepertinya sama dicetak, asman atau tanda tangan Pak Kades Pak Lurah, terus dicap, terus diupload. Sudah semuanya, tinggal di-upload. Cetak dokumen persyaratan surat pengantar lampiran stop LSPOP jika ada perubahan data bangunan. Kalau misalnya ini sudah cetak ya. Terus siapkan scan dokumen pendukung sebagai bahan lampiran. Scan dokumennya apa saja? Ada menu di sini di data pengajuan, rincian pengajuan, klik unggah dokumen. Nah, satu-satu ini proses. Nah, ini kan ada tulisannya surat pengantar lampiran SPPT, KTP, SPOP, LSPOP kalau misalnya ada bangunannya, dan bukti kepemilikan. Kepemilikan itu apa saja? Surat jual beli, hibah, waris, atau yang lainnya yang tadi bisa di print atau dicetak, terus di scan satu persatu. Ya, untuk ukuran gambarnya, filenya berupa gambar ya, JPG, itu jangan lebih dari 2 MB. Kalau lebih dari 2 MB, nanti dia tidak akan masuk ke unggah dokumen. Yang dicontohkan surat pengantar.
bukan ke masing-masing surat pengantarnya ini lampirannya pilih lagi upload lagi dan juga seterusnya. Dicek dulu satu persatu data pengaduan ini. Kalau misalnya sudah semuanya, misalkan dokumen ini sudah, lampirkan objek dokumen pendukung ini sudah, dicek dulu semuanya satu persatu. Kalau misalnya sudah semua, proses kirim pengajuan misalnya dicek dulu pengajuan. Kemudian kalau misalnya ini ada yang salah, kalau misalnya ini kita ngetik ini pengajuannya ada yang salah, caranya untuk menghapusnya klik menu hapus item. Misalnya akan menghapus mutasi utuh yang 600 ini, 600 terus hapus, nanti ini akan hilang. Cara kirimnya, klik data pengajuan, kirim pengajuan. Dan ini pengajuan mana yang akan dikirim, misalnya cuma mutasi utuhnya, mutasi utuh berarti yang 60 sudah terkirim. Kalau pengajuannya sudah terkirim, dia tidak bisa dilakukan perubahan. Kalau misalnya sudah masuk ke pelayanan, dia otomatis akan masuk ke pelayanan PST. Statusnya di sini ada pengajuan. Kalau pengajuan ini pasti bisa dibetulkan. Kalau misalnya statusnya sudah terkirim, dia tidak bisa dibetulkan. Pak, kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalnya saya sudah terkirim tapi ternyata datanya biasa salah kayak gitu? Caranya gimana? Caranya kayak gini, klik menu koreksi pengajuan, klik di sini terus koreksi, nanti statusnya akan berubah lagi menjadi pengajuan dan akan bisa diubah lagi. Tapi kalau sudah terkirim, dia tidak bisa diubah. Begitu. Sudah terkirim, sudah dikirim. Sudah terkirim, dia otomatis masuk ke pelayanan. Kita tunggu dulu, misalnya status di sini terkirim. Kalau misalnya masuk ke PST berarti yang ada di layanan dan itu ada bantuan yang baris, itu nantinya akan ditulis di sini PST. Kalau sudah PST selesai entry, kalau sudah selesai entry di sini ada tulisan penetapan. Nah, untuk tulisan status yang penetapan ini berarti sudah bisa diambil SPPT-nya dengan membawa berkas yang diajukan tadi, berkas pengajuannya akan dibawa ditukar sama SPPT yang terbaru. Begitu sampai data pengajuannya sudah. Selanjutnya nanti untuk video selanjutnya nanti di pemungutan petugas pemungut tidak nanti pakai yang ini beda lagi. Sekian dari saya untuk penjelasan tentang PPP online. Kalau misalnya ada pertanyaan ke sini ya, hubungi saya ke Purwoko, ini ada nomornya, jangan dimasukkan ke grup. Gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.